terkait dengan mafia tanah. Sesuai perintah Kapolri Kejajaran agar menindak secara tegas para mafia tanah. Penyidik tidak perlu ragu-ragu dalam mengusut tuntas masalah mafia tanah. Penyidik agar tindak tegas siapapun dalang dan backingnya. Polri harus membela hak rakyat, mengembalikan hak rakyat, serta menegakkan hukum secara tegas. Kontroversi lahan perapatan hingga kini masih terus berlanjut. Kali ini, Yayasan Purna Bakti Praja Mandiri Batiwakal yang menuntut haknya atas PT BPL. Kasus lahan perapatan berbuntut panjang. Pasalnya, permasalahan yang terdapat di dalamnya hingga kini terus berlanjut. PT Borneo Perapatan Lestari atau PT BPL yang dulunya menambang di area ini diduga harus gulung tikar sekitar tahun 2018 lalu. Segala aset yang dimiliki baik personal maupun perusahaan harus dijual salah satunya kepada Sinarmas. Ternyata dari aset tersebut terdapat saham milik Yayasan Purna Bakti Praja Mandiri Batiwakal sebesar 15% yang belum terbayarkan. Dari saham 15% tersebut, pihak yayasan mencoba menanyakan kepada Brokol dan Sinarmas. Dari kedua belah pihak mengatakan bahwa saham yang dimiliki yayasan tak ada lagi. Guna mencari kejelasan, pihak yayasan berusaha mencari Andiko selaku mantan dirut PT BPL waktu itu. Setelah proses panjang, akhirnya pihak yayasan dapat bertemu dengan Andiko di ruang Reskrim Polres Berau pada Senin, 1 Maret 2021 malam. Berdasarkan pengakuan Andiko, bahwa saham yayasan 15% tersebut tetap ada dan tidak dijual baik kepada PT Brokol maupun Sinarmas. Andiko pun siap memberikan bukti bahwa setelah saham dijual telah terbit akte notaris PT BPL yang baru tahun 2017 di mana tercantum saham yayasan tetap ada 15%. Pada saat itu dari berbagai pihak ini sudah memaksa dan kemudian kami minta supaya dipertemukan dengan pembelinya. Siapa sih pembelinya? Kebetulan pada saat itu memang yang diwakili dari Pak Sandi. Nah, Pak Sandi. Jadi pada saat itu kita tanya, loh, Pak, ini gimana? Menurut Bapak, yang saham daripada pihak, katakanlah mungkin pihak BPL yang dianui PT Yahodata itu kan 75%, Pak. Ya. Ditambah dengan 10% dari yayasan, itu katanya sudah dibeli. Punya Bapak, mau dikerjasamakan atau dibeli. Jadi kita bilang pada saat itu, kami sudah tua. Kami tidak mungkin lagi bisa bekerja sama. Kalau memang kami mau jual. Kalau dijual baru kami serahkan. Oke Pak, asal Bapak serahkan kami akan beli punya Bapak. Nah pada saat itulah artinya kita serahkan Bapak buat berita acara terima dengan kami kan, ada dengan kami. Ternyata kami pada saat itu, kalau kami jual ini bagaimana? Bapak bikin penawaran. Katanya. Karena pada saat itu kan belum ada penawaran. Kita bukan penawaran 3 hari, ternyata sampai hari ini lebih dari 3-4 tahun tidak ada beritanya. Dan bahkan kami sudah pernah tanya dengan pihak Brokol sendiri, apakah kami punya itu masih ada atau tidak? Jawaban dari pihak Brokol pada saat itu kebetulan kami mengejar Pak Sandi ketemu di sini. Dijawab oleh stafnya bahwa katanya punya Bapak sudah dijual semua. Kamu Bapak sekolah tidak punya hak. Saya bilang, kapan kita mau jual? Itu berkaitan dengan saham kita. Nah, saya mau minta penjelasan dari Pak Andiko. Seperti apa? Saya, ya. Yang pertama untuk masalah yang sedang dihadapi dengan Pak Amir ini, kami memang pada saat 2015 kita memang membutuhkan dana, Pak, karena sejak dari 2014 BPL itu tidak punya penghasilan. Tidak banyak uang, tidak punya penghasilan, sementara beban operasional itu terus berjalan karena belum ada PHK. Sampai akhirnya PHK dilakukan di sekitar 2015 akhir, tapi kami harus tetap membayar saja. Salah satu cara untuk kami sebagai manajemen, Pak, di situ adalah cara meminjam, menjual aset kami dan aset pribadi juga dan juga aset perusahaan. Jadi aset perusahaan kita jual tanah sana yang kami prioritaskan untuk membayar gaji yang tertunggal untuk karyawan. Sementara utang pihak ketiga kami sendiri
saya, juga Pak Made, Pak Rakan itu pun mengeluarkan uang yang sampai sekarang yang jumlahnya cukup banyak Pak, sampai miliaran, itu pun belum ada kejelasannya, ada penggantiannya, seperti itu. Jadi saya dan Pak Hasran dan teman-teman dari yayasan sama-sama punya piutang sebetulnya ke PPL ini. Malah harapan saya memang bapak-bapak dari yayasan tetap bisa bekerja ataupun melangsungkan ataupun apapun namanya itu di manajemen yang baru. Tapi saya nggak punya akses ke Sinarmas, sama sekali saya nggak punya akses karena saya hanya sebagai direksi tidak punya akses ke sana Pak. Gitu. Dan itu hanya pihak dari pemegang saham Pak. Gitu. Jadi kalaupun sampai sekarang belum ada jawaban, saya sendiri juga nggak bisa jawab apa yang terjadi. Tapi saya cukup yakin bahwa saham dari Yayasan Purna Bakti Praja masih ada. Dipahamin dulu bahwa kalau memang Pak Andiko ini merasa memang ada jual beli, boleh silakan. Tapi Pak Andiko tadi sudah jawab, dia tidak memperjualbelikan itu. Kalau Pak Andiko ini sudah kami temui, sudah 4 tahun, berapa kali ini kami temui, mungkin tidak seperti ini. Betul. Ini kita baru tahu sih setelah, artinya sudah diperjual, kapan kita jual, lalu tidak sama hari ini kita pun tidak tahu persis, tahu-tahu kita terpanggil ada PT BPL menjual. Loh, saya bilang ini persoalan mana ini kayak gini. Nah ini juga satu pertanyaan. Jadi saya bilang dari siapa, kemauan siapa yang menjual seperti ini? Nah, mestinya itu penjualan harta kekayaan perusahaan itu harus pengetahuan dari pemilik saham. Mesti begitu, bukan dengan cara begini. Kalau begini caranya, ya bilang kita ya habis juga kita. Bukan Pak, kalau operasional perusahaan itu adalah keputusan dari manajemen Pak, dari direksi. Pertanggungjawaban ke pemegang saham itu ada di pertanggungjawaban di akhir tahun. Apa yang dilakukan oleh direksi akan dipertanggungjawabkan di akhir tahun Pak. Jadi nggak semua yang harus dilakukan oleh direksi harus diketahui oleh pemegang saham. Kita kalau bagusnya sih saran aja nih Pak, saya sebagai kuasa hukumnya Pak Andiko, saya menyarankan Bapak melakukan upaya-upaya yang bisa, kan Bapak masih punya 15%, artinya Bapak punya upaya untuk melakukan hak Bapak sebesar 15% itu untuk diperjuangkan di Sinarmas, atau sekarang yang dipegang oleh BPL sekarang yang baru ya, itu Sinarmas ya. Nah iya, jadi artinya Sinarmas itu sekarang menurut saya juga masih ada nama BPL, mendengar menurut saya ya, masih ada. Nggak lebih bagus kan dari datanya Pak, lebih pasti. Iya, data konkret. Jadi memang makanya lah saya bilang kalau saya ketemu dengan Pak Andiko begini, pada saat itu Pak Andiko bisa ngajak saya menemui Sinarmas pada saat itu. Kita tidak jual punya ini, dia masih punya. Karena kita ini, jadi kita akhirnya dengan Pak Andiko nggak bisa ngomong, ketemu tidak, di sini tidak. Bagaimana kita tahu? Sampai ini hampir 7 tahun sudah ini. Karena tidak jelas kita jadi karena saya lurusin aja nih Pak. Pak Andiko juga nggak tahu masalah lahan-lahan yang sudah diambil oleh Sinarmas, karena pada waktu itu benar-benar piutangnya besar. Akhirnya bagaimana caranya ya Pak Andiko ya, tiba-tiba langsung itu sebagian diambil sama Sinarmas kan begitu. Artinya nanti coba jelasin Pak Andiko gimana ininya teknisnya. Legalnya kemarin kan surat itu apa, sebagai apa, kemana sekarang Pak? Nah, kan Bapak kan punya saham nih, berarti punya legal. Kita sudah kirim surat malah dengan PT Manira. Itu kan sudah 3 kali sampai hari ini tidak ada jawaban. Bahkan jawabannya melalui SMS itu sudah kami beri, Anda tidak punya hak lagi. Nah, saya bilang Mungkin gini Pak, Pak, kalau Bapak dalam membuat surat, tentunya kan mesti dibagi dengan legal standing, ya. Oh iya. Jadi Bapak mempunyai kekuatan hukum di mana Bapak masih memiliki saham tersebut dan tidak ada transaksi jual beli, kan seperti itu Pak? Kita sudah jawab seperti itu, tapi sampai hari ini tidak pernah dijawab. Oh, nggak pernah dijawab. Tidak pernah dijawab karena itu tadi kita tanya dengan Pak Andiko tidak pernah kita bisa temuin. Kita minta tanya dengan Pak Made bilang ya kamu urus aja ke sana. Loh, saya bilang gimana kalian jual ini, kami tidak tahu persis apa untung ruginya bagi kami. Kalau gitu lebih baik kami bilang kami tidak jual. Bertanya sedikit Pak,
Yang 15% itu sebagai saham, sebagai tanah Pak ya? Tanah. Saham itu kan artinya dalam bentuk artinya permulaan dari kita membangun modal Betul, untuk bagus usaha pertanyaannya. itu. Nah ini balik lagi nih benang merah tanah. Kan tadi kan ya kan emang sekarang ini sedang digalakan adanya mafia tanah. Nah, itu yang ini, ini satu poin. Kenapa ada mafia tanah? Yang dinamakan mafia tanah itu bukan pemilik tanah sesungguhnya. Artinya, kenapa saya bilang tadi ada benang merahnya nggak terhadap tanah ini? Apakah Bapak ini pemilik sah atas tanah, atau Bapak punya benang merah nggak terhadap alas hak atas tanah, sehingga Bapak bisa menggugat itu secara hukum, kuat artinya. Tapi kalau balik lagi ke 15%, maka diadakannya rups, perusahaan ini kolaps atau sehat. Kalau kolaps tandanya 50% gugur. Tapi kalau ini perusahaannya memang benar-benar diaudit secara eksternal, secara audit khusus, maka perusahaan BPL harus ganti 15% kan gitu. E-News akan terus hadir mengabarkan berita-berita terkini untuk Anda pemirsa. Tim Liputan E-News melaporkan. Ini sekarang ada media online baru, E-News. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau kiranya bisa senantiasa untuk melakukan komunikasi, kemudian interaksi dengan News setiap saat. Nah, melalui ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo mari kita tonton apa yang ditayangkan oleh E-News ini. Saya lihat dan saya dengar mereka punya konsep baru. Wajib ini kelihatannya untuk dicoba, diketahui lebih dalam. Kelihatannya programnya ke depan bagus gitu ya. Mari kita ikuti dengan cara follow, subscribe, Like dan komen. supaya media ini bisa menjadi media yang menjadi favorit kita di masa yang akan datang. Bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah dan semua stakeholder.